Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau fokus nih ke inti dari bab 4 buku Misbehaving. Judul babnya itu teori nilai. Penting banget ini. Sumber kita ya catatan sama kutipan pilihan dari bab itu. Kita gali bareng-bareng lah ya misi kita kali ini. Yaitu membongkar salah satu gagasan paling revolusioner mungkin ya dalam ekonomi perilaku. Gimana sih kita, manusia biasa ini, bukan ekon yang super rasional itu, beneran mengevaluasi pilihan, apalagi kalau udah menyangkut untung rugi. Anda mungkin ingat ya, penulis buku ini kan mulainya dari ngumpulin daftar perilaku aneh orang-orang, yang kayaknya nggak cocok gitu sama teori ekonomi standar. Dia nyari-nyari kerangka gitu buat ngejelasin ini semua. Nah, momen ahanya itu datang pas dia baca draft awal makalah dari Daniel Kahneman sama Amos Tversky. Judulnya waktu itu masih teori nilai. Ya ini yang akhirnya terkenal jadi teori prospek. Ini benar-benar gebrakan loh. Soalnya sebelumnya itu cara pandang yang dominan kan teori utilitas harapan. Dari von Neumann sama Morgenstern. Teori ini asumsinya kita semua itu icons. Pengambil keputusan logis sempurna, selalu maksimalin utilitas, fokusnya ke tingkat kekayaan absolut di akhir. Betul sekali. Teori utilitas harapan itu emang elegan ya, secara matematis rapi, dan bisa dibilang benar secara normatif. Maksudnya, ya gitu deh seharusnya keputusan rasional diambil kalau kita ikutin aksioma logis, contohnya transitivitas. Kalau Anda lebih suka apel daripada pisang, terus pisang daripada cherry, ya logisnya Anda harus lebih suka apel daripada cherry kan? Fokus utamanya, ya kayak yang Anda bilang tadi, di level kekayaan akhir. Nggak peduli gimana caranya nyampe situ, yang penting totalnya berapa di ujung. Tapi, apa iya kita mikirnya selalu kayak gitu di dunia nyata? Kayaknya nggak juga ya. Kahneman sama Tversky ini ngelihat ada celak gede gitu antara teori elegan ini sama cara manusia beneran mikir dan ngerasa pas bikin keputusan. Tepat. Nah, disinilah teori prospek masuk. Dia nawarin perspektif deskriptif, bukan normatif. Jadi bukan soal gimana kita seharusnya milih pakai logika murni, tapi gimana kita cenderung milih dalam kenyataannya. Kahneman sama Tversky sadar satu hal penting banget. Kita itu jauh lebih peka sama perubahan kekayaan daripada tingkat kekayaan absolutnya sendiri. Oh, kayak analogi suhu ruangan itu ya, yang di buku disebutin. Mungkin kita nggak terlalu ngeh sama suhu 22 derajat tiap hari, tapi kalau tiba-tiba anjlok jadi 15 atau naik ke 30, wah langsung berasa banget. Kita reaksinya sama perubahan dari titik normal atau status quo kita. Kita adaptasi gitu ya? Persis, adaptasi sama status quo itu kuncinya. Teori prospek yang sering digambarin pakai fungsi nilai bentuk S yang nggak simetris itu sebenarnya berdiri di atas 3 pilar fundamental yang ngejelasin fenomena ini. Pilar pertama itu dependensi referensi atau reference dependence. Dependensi referensi. Maksudnya penilaian kita itu tergantung sama titik acuan gitu. Bener banget. Kita nggak ngevaluasi hasil secara absolut, tapi relatif sama sebuah titik referensi netral. Nah, titik referensi ini biasanya ya kondisi kita sekarang, status quo. Jadi kita nggak ngerasain punya duit 50 juta secara abstrak gitu aja. Tapi kita ngerasain, wah, naik gaji 5 juta rupiah itu untung. Atau, gaji dipotong 2 juta rupiah, itu rugi. Relatif sama gaji sebelumnya. Untung sama rugi itu dirasain sebagai perubahan dari titik acuan ini. Ah, jadi kayak pas kita baru dapat kenaikan gaji ya, awalnya kan seneng banget tuh, berasa signifikan. Tapi lama-lama ya biasa aja, jadi normal baru gitu. Itu jadi titik referensi baru lagi dong. Tepat sekali, itu contoh bagus titik referensi yang geser. Nah, pilar kedua itu sensitivitas menurun atau diminishing sensitivity. Artinya, dampak psikologis atau intensitas perasaan kita ke perubahan tambahan, mau itu untung atau rugi, bakal makin berkurang kalau perubahannya makin jauh dari titik referensi. Maksudnya gimana tuh? Contohnya deh. Gini, bayangin Anda nemu duit 10.000 di jalan. Seneng kan pasti? Nah, sekarang bayangin Anda nemu 110.000, padahal sebelumnya udah punya 100.000. Tambahan 10.000 yang kedua itu mungkin masih bikin seneng, tapi rasanya nggak bakal seheboh nemu 10.000 pertama dari nol tadi. Sama juga kayak rugi, kehilangan 10.000 pertama itu rasanya lebih nyakit daripada kehilangan 10.000 berikutnya setelah Anda udah rugi 100.000. Sensitivitas kita ke perubahan itu nurun.
Ini mirip sama prinsip psikofisik, hukum Weber-Fechner itu. Persepsi kita ke stimulus fisik kayak cahaya atau suara juga nunjukin sensitivitas menurun. Ah, iya ya. Ada analogi bagus soal ini di buku dari acara Radio Car Talk itu kan ya. Ada pendengar nelpon, bingung kok dua lampu depan mobilnya mati barengan. Kan jarang banget tuh. Jawabannya, ya hukum Weber-Fechner. Kemungkinan besar satu lampu udah mati duluan, tapi si sopir nggak sadar. Soalnya perubahan dari dua lampu jadi satu lampu nggak signifikan rasanya. Sensitivitasnya menurun. Tapi begitu lampu kedua mati, nah perubahan dari 1 jadi 0 bedanya kerasa banget, langsung panik. Itu dia sensitivitas menurun lagi kerja. Ilustrasi yang pas banget itu. Itu nunjukin gimana perubahan dari 1 ke 0 rasanya jauh lebih gede, dampaknya daripada dari 2 ke 1. Nah, pilar ketiga ini nih mungkin yang paling kuat dampaknya dan paling terkenal. Keengganan rugi atau loss aversion. Keengganan rugi, ini dia nih yang sering banget disebut-sebut ya. Betul. Dan yang paling menarik di sini, secara psikologis, rugi itu rasanya jauh lebih nyakitin daripada senengnya dapat untung dengan nilai yang sama. Riset nunjukin dampaknya bisa sekitar 2 kali lipat. Jadi kehilangan duit 100.000 itu rasanya lebih nyesek secara emosi daripada senengnya nemi atau menang 100.000. Rasa sakit karena hilang itu lebih kuat daripada rasa seneng karena dapat. 2 kali lipat. Wow, itu gede banget bedanya ya. Pasti ngaruh banget ke keputusan kita sehari-hari. Terus, gimana nih manifestasinya keengganan rugi ini di perilaku nyata kita? Salah satu yang paling jelas itu namanya efek kepemilikan atau endowment effect. Intinya gini, kita cenderung nilai barang yang udah kita punya jadi bagian dari endowment atau kepemilikan kita jauh lebih tinggi daripada barang yang sama persis tapi belum kita punya. Padahal nilai pasarnya sama aja loh. Loh kok bisa gitu? Apa cuma karena kita udah kayak sayang gitu sama barangnya? Udah ada ikatan emosi? Ikatan emosi bisa aja sih ada perannya, tapi akar utamanya menurut teori prospek yaitu tadi keengganan rugi. Jadi pas kita mikir buat ngelepasin sesuatu yang kita punya, kita ngelihatnya itu sebagai sebuah kerugian. Nah karena rugi itu rasanya lebih sakit, ya kita minta harga lebih tinggi dong buat kompensasi rasa sakitnya itu. Sebaliknya pas mikir buat dapatin barang yang sama, itu kan potensi keuntungan. Dampak psikologisnya lebih lemah. Contoh klasiknya ya tiket konser atau tiket pertandingan olahraga langka itu. Anggap aja Anda hoki nih, dapat tiket harga normal 500.000. Tapi harga pasarnya sekarang udah 2 juta karena banyak yang nyari. Banyak orang di situasi ini tuh malas jual tiketnya seharga 2 juta. Padahal kalau dia nggak punya tiket itu, dia juga nggak bakal mau beli seharga 2 juta. Ngelepasin tiket itu rasanya kayak kehilangan pengalaman atau kepemilikan itu. Sebuah kerugian yang bobotnya lebih berat daripada potensi untung duit 1,5 juta. Menarik. Apa ini juga yang ngejelasin kenapa kadang kita susah banget ya buang barang lama di rumah? Padahal udah nggak kepake, menu-menuhin tempat aja. Rasanya sayang gitu buat dilepas. Sangat mungkin. Ngelepas barang itu, meskipun objektifnya udah nggak ada nilainya, bisa kerasa kayak kerugian kecil. Keengganan rugi ini bikin kita cenderung mempertahankan status quo, termasuk ya, mempertahankan barang-barang yang kita punya itu. Oke. Ada contoh lain nggak gimana keengganan rugi ini mungkin dimanfaatin gitu? Ada. Contoh lain yang relevan banget itu soal gimana cara nyajiin informasi atau framing bisa ngaruh ke keputusan kita, terutama soal biaya. Industri kartu kredit misalnya, paham banget soal ini. Mereka itu jauh lebih senang kalau toko nyebut selisih harga antara bayar tunai sama kartu kredit itu sebagai diskon untuk pembayaran tunai. Jadi, di skenario ini, harga kartu kredit dianggap harga normal, itu titik referensinya, nah bayar tunai dapat untung, diskon. Sebaliknya, mereka nggak suka banget kalau toko nyebutnya biaya tambahan, surcharge, untuk pengguna kartu kredit. Kalau gini kan, harga tunai dianggap harga normal, titik referensinya, terus pakai kartu kredit rasanya kayak kena rugi langsung, biaya tambahan. Padahal selisih harga absolutnya sama persis loh. Tapi karena keengganan rugi, biaya tambahan itu rasanya jauh lebih nyakitin buat konsumen daripada nggak dapat diskon. Jadi framing sebagai kerugian, surcharge itu lebih efektif buat ngalangin orang pakai kartu kredit daripada framing sebagai keuntungan yang dilewatin,
diskon. Wah, ini ngebawa kita ke ide yang praktis banget ya dalam kehidupan sehari-hari. Terutama pas belanja nih. Penulis buku ini kan bedain dua jenis utilitas atau kepuasan yang kita dapat dari beli sesuatu. Bisa dijelasin lagi nggak? Tentu. Jadi penulis bedain antara utilitas akuisisi, acquisition utility, sama utilitas transaksi, transaction utility. Utilitas akuisisi itu konsep yang lebih dekat ke teori ekonomi standar. Ini nilai atau manfaat subjektif barang yang Anda dapat dikurangi sama rasa sakit karena harus bayar harganya. Miriplah sama konsep surplus konsumen. Seberapa gede sih nilai barang itu buat Anda dibanding harganya? Buat si ikon yang rasional, idealnya cuma ini yang penting. Barangnya layak nggak dibeli dengan harga segitu. Oke, itu masuk akal. Nah, terus bedanya sama utilitas transaksi apa? Nah, utilitas transaksi ini nih, komponen yang sering diabaikan teori ekonomi standar, tapi penting banget buat kita manusia. Ini tuh soal kualitas kesepakatan itu sendiri. Lebih spesifiknya, selisih antara harga yang beneran Anda bayar sama harga yang Anda anggap wajar atau harga referensi buat barang itu. Kalau dapat harga di bawah harga referensi Anda, itu ngasih utilitas transaksi positif. Perasaan seneng karena dapat deal bagus, bargain, atau untung. Sebaliknya, kalau bayar di atas harga referensi, itu ngasih utilitas transaksi negatif. Perasaan kayak dirampok atau kemahalan. Oh, jadi bukan cuma soal barangnya aja, tapi juga soal rasanya pas transaksi itu ya? Ada contohnya nggak? Contoh paling terkenalnya ya, dari buku ini, eksperimen bir di pantai. Bayangin Anda lagi santai di pantai, hari panas banget, pengen banget minum bir dingin merek favorit Anda. Terus Anda minta tolong teman buat beliin dari satu-satunya tempat terdekat. Teman Anda nanya, harga maksimal yang Anda mau bayar berapa? Nah, terus skenarionya dibagi dua. Kelompok pertama dikasih tahu, birnya bakal dibeli dari resort hotel mewah dekat pantai. Kelompok kedua dikasih tahu belinya dari toko kelontong kecil yang agak kumuh gitu. Hasilnya konsisten nunjukin, orang mau bayar harga jauh lebih tinggi buat bir yang sama persis kalau dibelinya dari hotel mewah, dibanding kalau dari toko kelontong. Hah? Padahal birnya sama persis. Kok bisa gitu ya? Nah, ini murni gara-gara utilitas transaksi. Kita punya ekspektasi harga referensi yang beda buat dua tempat itu. Bayar katakanlah 75.000 buat sebotol bir di hotel mewah, mungkin emang kerasa mahal ya. Utilitas akuisisinya mungkin nggak tinggi-tinggi amat. Tapi kita mungkin anggapnya wajar lah, minimal bisa dimaklumi lah, lihat tempatnya. Jadi, utilitas transaksinya mungkin netral atau negatif dikit aja. Tapi, bayar 75.000 yang sama di toko kelontong kecil, wah itu rasanya kayak dirampok. Harga referensi kita buat toko kayak gitu kan jauh lebih rendah. Akibatnya, utilitas transaksinya negatif banget. Dan kita cenderung nolak beli meskipun lagi pengen banget bir itu. Kayak toko Dennis di contoh buku, yang nolak bir dari toko kelontong karena harganya dianggap nggak wajar. Sebaliknya, kalau harga di hotel mewah itu ternyata murah banget, misalnya sama kayak harga di toko kelontong biasa, kita pasti senang banget ya. Tepat. Anda tak ngerasain utilitas transaksi positif yang gede banget. Rasanya dapat bargain luar biasa. Perasaan pinter karena dapat deal bagus, ini kadang bisa kuat banget loh. Bahkan bisa bikin kita beli barang yang sebenarnya nggak terlalu kita butuhin. Cuma gara-gara diskonnya gede atau harganya kerasa murah banget dibanding harga referensi. Kayak Kokomaya itu, yang beli selimut kegedean cuma karena harganya sama kayak ukuran normal, padahal dia nggak butuh ukuran segede itu. Kita bisa lihat nih dampak utilitas transaksi ini di strategi bisnis retail. Saya jadi ingat beberapa tahun lalu kan ada tuh upaya dari departemen store gede kayak JCPenney sama Macy's. Mereka mau coba strategi harga rendah setiap hari. Gitu, terus ngilangin kupon sama diskon gede-gedean yang biasanya jadi andalan. Secara teori kan harga akhir yang dibayar konsumen mungkin mirip ya. Tapi kok strateginya gagal total waktu itu? Nah, kegagalan itu contoh klasik banget dari ngabaikan utilitas transaksi. Dengan ngilangin diskon gede dari harga asli yang tinggi, terus ngilangin kupon, mereka itu secara efektif ngilangin sumber utama utilitas transaksi positif buat pelanggan mereka. Pelanggan departemen store kayak gitu kan seringnya nikmatin sensasi berburu barang murah, perasaan dapat deal bagus pas lihat harga asli dicoret, terus diganti harga diskon. Ngilangin sensasi ini ternyata yang ngilangin sebagian besar kesenangan belanja buat banyak pelanggan setia mereka. Oh, jadi beda ya sama model bisnis kayak Walmart atau Costco gitu? Beda banget.
Walmart sama Costco itu berhasil bangun citra dan ekspektasi kalau seluruh pengalaman belanja di tempat mereka itu ya soal dapat harga rendah terus-terusan. Pelanggan datang udah dengan harga referensi yang rendah. Perasaan dapat nilai bagus, utilitas transaksi positif, itu muncul dari persepsi harga rendah secara keseluruhan, bukan dari diskon sesekali di item tertentu. Model ini cocok buat mereka. Tapi JCPenney sama Macy's yang citranya lebih premium dan pelanggannya udah biasa sama model diskon, yang nggak bisa gitu aja niru tanpa kehilangan daya tarik utama mereka. Sensasi dapat deal itu. Jadi kalau kita rangkum nih ya, ngerti teori prospek ini, terutama konsep titik referensi, sensitivitas menurun, sama keengganan rugi terus turunannya kayak efek kepemilikan sama peran ganda utilitas akuisisi versus transaksi, ini benar-benar ngebuka mata kita ya. Ini bantu ngejelasin banyak banget keputusan finansial kita yang mungkin tadinya kelihatan gak rasional kalau dilihat dari kacamata ekonomi klasik. Tepat sekali. Kalau kita sambungin lagi ke gambaran besarnya, teori prospek ini nawarin model yang jauh lebih realistis soal gimana sih manusia itu beneran bergulat sama keputusan yang ada resiko dan ketidakpastiannya. Teori ini nangkep intuisi dasar kita bahwa kita ngerasain dan bereaksi sama perubahan relatif terhadap apa yang kita anggap normal, bukan cuma nilai hasil akhir absolutnya aja. Dan yang paling penting, dia ngakuin adanya asimetri fundamental dalam cara kita mandang potensi untung versus potensi rugi. Fungsi nilai teori prospek yang bentuknya S-Case itu benar-benar jadi inti dari upaya penulis buku ini buat ngerti kenapa kita sering berperilaku menyimpang dari prediksi teori ekonomi standar. Oke, kita udah lumayan dalam nih yang ngebahas ide-ide inti dari teori nilai atau teori prospek. Gimana evaluasi kita tergantung titik referensi, gimana kepekaan kita nurun buat untung sama rugi pas makin jauh dari titik itu, dan fakta psikologis penting kalau rasa sakit karena rugi itu lebih kuat dari senengnya untung. Kita juga udah lihat contoh nyatanya gimana ini muncul di efek kepemilikan dan betapa pentingnya rasa dapat deal bagus atau utilitas transaksi dalam keputusan beli kita. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ini bisa jadi bahan renungan buat Anda. Mengingat kita sekarang tahu kalau rugi itu rasanya lebih berat daripada untung. Dan cara sebuah pilihan disajiin, framing, itu bisa ngaruh banget ke persepsi kita soal untung rugi itu. Gimana kesadaran ini bisa ngubah pendekatan Anda? Misalnya, pas Anda negosiasi gaji nih, Anda bakal fokus ke potensi kehilangan kalau nggak nerima tawaran atau ke potensi keuntungan dari nego lebih lanjut. Terus, pas lihat diskon gede, apa Anda bakal lebih kritis nilai utilitas akuisisi sebenarnya? Nggak cuma kepikat sama utilitas transaksinya aja. Atau bahkan dalam keputusan investasi, bisa nggak Anda secara sadar ngeframe ulang potensi rugi sementara sebagai bagian dari perjalanan jangka panjang buat ngelawan bias keengganan rugi Anda sendiri? Wah, pertanyaan yang menarik banget buat direnungkan ya. Terima kasih sudah bergabung dalam pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di eksplorasi berikutnya.